Kasih aba-aba bro, kalau udah mulai. Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Selamat siang juga kepada Ibu Zuni Barokah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 2. Di sini kami beranggotakan yang pertama Bapak Ahmad Fikri, yang kedua saya sendiri, Dinda Rizky Permana, dan yang ketiga rekan saya Muhammad Khoiloh Arga Wicaksono. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kasus mengenai GM bailout yang akan kami sampaikan dalam beberapa outline sebagai berikut. Yang pertama nanti kami akan jelaskan mengenai ringkasan kasus, kemudian kami juga akan menjawab beberapa soal dalam case yang ada, sampai pada akhirnya nanti kami akan jelaskan tahap kesimpulan. Baik, kami mulai dulu. Yang pertama, summary case. GM atau General Motor mengalami kerugian lebih dari 80 miliar selama kurun waktu 4 tahun, di mana beberapa hal yang diklaim menjadi penyebab kerugian GM diantaranya adalah adanya krisis subprime mortgage, ya, di mana hal tersebut membuat beberapa bank mengalami kolaps. Kemudian juga ada penjualan kepemilikan saham atas 51% saham GMAC, di mana impact-nya adalah terjadinya pengurangan kredit murah terhadap produk-produk GM. Yang hal ini tentu saja membuat sales dari GM mengalami penurunan. Kemudian juga ada tingginya labor cost dari GM yang diklaim bahkan melebihi kompetitornya. Juga ada pengembangan produk electric vehicle 1 yang akhirnya dihentikan padahal sudah banyak menelan biaya investasi yang cukup tinggi. Dan yang terakhir juga terlalu terfokusnya GM terhadap produk-produk SUV, di mana kita tahu SUV itu cukup banyak mengkonsumsi bahan bakar, dan awalnya memang terjadi margin yang cukup tinggi, namun dengan meningkatnya harga BBM, membuat produk SUV ini tidak lagi digemari di market otomotif saat itu. Nah, dari hal tersebut, GM berupaya untuk meminta dana talangan. Sebenarnya awalnya meminta kepada pihak perbankan, namun pihak perbankan tidak menyetujui, dan salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pemerintah, yaitu adanya dana TRAP atau Trouble Asset Relief Program, kita bisa sebut sebagai dana talangan pemerintah. Sebenarnya TRAP ini awalnya hanya diperuntukkan kepada lembaga keuangan, namun upaya dari CEO dari GM berupaya agar TRAP ini juga dapat diberikan kepada industri otomotif. Dan berbagai lobby yang dilakukan, sehingga pada tahun itu di masa pemerintahan Presiden Bush, sejumlah 13,4 miliar dana TRAP diberikan dengan berbagai alasan, terutama yang pertama menghindari hilangnya pekerjaan dari 1,1 pekerja dari GM, dan yang kedua adanya risiko pengurangan PDB sebesar 1% jika GM ini mengalami kolaps. Kemudian waktu berangsur menuju ke pemerintahan Obama, GM berupaya untuk menambah biaya TRAP yang diberikan kepada GM, dan Obama saat itu membentuk satu tim khusus yang disebut tim auto untuk melakukan analisa terhadap financial management yang ada di GM sendiri. Dengan bisnis plan yang diajukan, beberapa hal dari pihak tim Obama menyatakan bahwa salah satu upaya terbaik bukan meneruskan dana talangan TRAP, namun meminta GM untuk melakukan restrukturisasi melalui skema bankruptcy. Nah, di dalam case ini memang kita akan mencoba memahami adanya dilema etis dari pihak pemerintah dalam hal mengucurkan bailout dana kepada GM yang sebenarnya peruntukannya bukan untuk aset atau bukan untuk corporate, ya, tapi lebih kepada lembaga keuangan. Baik, next slide kita akan membahas satu persatu pertanyaan yang ada di case, yaitu bagaimana pandangan atau teori Locke, Smith, dan Mark mengevaluasi berbagai peristiwa dalam case ini. Yang pertama pandangan Locke. Locke berpendapat bahwa kebebasan pasar dan juga hak hakiki itu menjadi konsep yang diutamakan. Sehingga dalam case ini tentu saja bertentangan dengan pandangan dari Locke, ya. Khususnya adanya campur tangan pemerintah untuk ikut dalam tindakan ekonomi. Pemerintah dibolehkan ikut dalam perekonomian sebatas bertindak sebagai regulator yang menjaga atau mengatur mengenai free market yang ada di ekonomi atau ada di pasar bebas. Kemudian bagaimana Adam Smith memandang kasus ini?
Adam Smith juga berpendapat hampir sama dengan John Locke, yaitu mengedepankan pasar bebas. Namun juga di sini persaingan di dalam ekonomi itu atau dalam pasar itu diutamakan dan tidak boleh adanya campur tangan pemerintah untuk mengatur persaingan tersebut. Sehingga menurut kasus yang ada, Adam Smith pun juga berpendapat ini mengganggu atau mencederai yang disebut dengan bagaimana konsep pasar bebas dalam perekonomian. Berbeda dari dua teori sebelumnya, Mark di sini melihat bahwa bailout terhadap GM itu merupakan pengejawantahan dari penguasaan atas modal. Karena kita tahu, Mark berpendapat bahwa properti produktif itu tidak selayaknya dikuasai oleh satu pihak, melainkan harusnya dikuasai secara bersamaan, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintah, sehingga kasus bailout terhadap GM dipandang sebagai hal yang wajar dan layak untuk dilakukan. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arga. Silakan Mas Arga. Oke, terima kasih Mas Rizky. Kemudian saya ingin coba menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang ideologi yang tersirat dalam pernyataan-pernyataan tersebut menurut pandangan banyak ekonom. Yang pertama, adanya ketidakadilan dalam bentuk subsidi bagi investor dari biaya pembayaran pajak. Yang kedua, menurut pandangan ekonom, investor yang mengambil resiko untuk mendapat keuntungan juga harus menanggung kerugian tentunya. Dan yang terakhir, adanya bentuk kapitalisme semu, di mana keuntungan diprivatisasi dan kerugian dibebankan secara bersama. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, kelompok kami menyimpulkan tentang layak tidaknya bailout GM dipandang dari utilitarianism, justice, right, dan caring. Berdasarkan teori utilitarianisme, kebijakan evaluasi manfaat dan biaya atas sosial, General Motors layak di bailout karena perusahaan ini memiliki banyak karyawan dan pensiunan, dan di mana mereka adalah bagian dari masyarakat sosial. Sedangkan berdasarkan teori justice, kebijakan berdasar pada distribusi manfaat dan beban kepada semua orang. Kebijakan bailout selayaknya diberikan ke perusahaan otomotif lain juga. Jadi bukan hanya kepada General Motors. Sedangkan teori yang ketiga, yaitu teori rights, kebijakan berdasar pada hak yang melekat pada individu. General Motors berhak menerima bailout dari pemerintah karena upayanya meminta dana dari pihak swasta atau bank itu tidak disetujui. Sedangkan berdasarkan teori yang terakhir, yaitu teori caring, kebijakan ini berdasar pada kedekatan dan ketergantungan antar individu. Hal ini dapat diterima karena pada masa krisis, GM hanya bisa menggantungkan diri kepada pemerintah. Untuk jawaban soal yang keempat, saya lanjutkan kepada rekan saya, Bapak Fikri. Terima kasih Mas Arga, Ibu Zuni Barokah dan teman-teman semua. Selanjutnya, apakah pengambil alihan kepemilikan 61% saham GM oleh pemerintah ini baik atau buruk, pandang dari teori John Locke, Adam Smith, dan Karma. John Locke berpendapat bahwa sistem ekonomi memang diserahkan sepenuhnya pada pasar bebas, di mana terdapat hak moral hakiki pada individu, yaitu untuk memiliki properti dan mempertukarkannya secara bebas. Kalaupun pemerintah akan diperkenankan untuk membuat regulasi, maka peran pemerintah dalam hal pembuatan regulasi itu dimaksudkan hanya untuk melindungi pelaksanaan dari hak hakiki memiliki properti dan mempertukarkannya tersebut. Maka
pandangan melalui teori John Locke terhadap bailout GM oleh pemerintah ini tidak tepat atau buruk. Kemudian kita memandang dari sisi teori Adam Smith, apakah bailout ini baik atau buruk. Adam Smith berpendapat juga sama dengan John Locke, yaitu sistem ekonomi adalah pasar bebas, tetapi mengedepankan pada persaingan pasar yang sempurna, sehingga peran pemerintah yang mencampuri persaingan pasar tersebut tidak tepat atau kurang baik, akan menyebabkan justru over atau undersupply. Sehingga bagi Adam Smith, pengambil alihan 61% kepemilikan oleh pemerintah pada GM itu tidak tepat atau buruk. Selanjutnya yang berikut adalah berdasarkan teori Karl Marx, di mana Karl Marx berpendapat bahwa penguasaan modal atau properti produktif memang sebaiknya dikuasai secara bersama dan diperuntukkan untuk kepentingan bersama. Maka penguasaan modal atau properti produktif pada segelintir investor itu adalah kurang tepat. Pengambil alihan oleh pemerintah sehingga menjadi dominan dalam kepemilikan GM dipandang dari teori Karl Marx adalah tepat atau baik. Selanjutnya kami akan meneruskan pada konklusi atau kesimpulan dari case yang terjadi pada bailout GM ini. Pertama, bagi pemerintah Amerika Serikat, bailout untuk GM ini merupakan dilema etik karena ideologi yang dipergunakan adalah pasar bebas, tetapi tetap mengintervensi atau mencampuri situasi yang terjadi, sehingga pelaksanaan pasar bebas tidak sepenuhnya dilaksanakan secara rigid, tapi juga mempertimbangkan kondisi dan situasi yang ada. Pada akhirnya, bailout dilakukan untuk menghindari risiko yang lebih besar. Demikian apa yang dapat kami sampaikan dan kami simpulkan. Tentunya kami berharap dapat kita lakukan diskusi untuk lebih menajamkan pemahaman pada case yang terjadi. Dan untuk perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.